Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taqiyuddin dengan NIM 2111438 akan menjelaskan tentang Operations, Management, and Manufacturing. Yang pertama ada manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan salah satu fungsi strategis perusahaan dan memiliki peran penting dalam keberhasilan atau sebaliknya dari perusahaan. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua ada manajemen produksi. Manajemen produksi berkaitan dengan pengadaan, penyebaran, dan penggunaan sumber daya. Memproduksi produk untuk didistribusikan dan penjualan kepada pelanggan. Peran manajemen produksi melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang ketiga ada manajemen pembelian dan logistik masuk. Manajemen pembelian kadang-kadang disebut sebagai manajemen persediaan atau dengan nama yang terdengar agung seperti pengadaan atau inbound logistik. Pada dasarnya, ini tentang membeli bahan untuk memfasilitasi pengerjaan proses produksi selanjutnya. Yang keempat, proses manufaktur. Ada 4 proses yang harus dilakukan. Yang pertama ada pembelian, yang kedua ada penyimpanan, yang ketiga ada manufaktur, yang keempat ada distribusi. Manufaktur adalah proses yang melibatkan perjalanan barang fisik melalui organisasi, mulai dari pembelian bahan hingga barang sampai ke konsumen. Type of production. Ada 5 bentuk umum produksi di bidang manufaktur bisnis. Yang pertama, project manufaktur, yang kedua, job manufaktur, yang ketiga, batch manufaktur, yang keempat, flow and line manufaktur, yang kelima, continuous manufaktur. Project manufaktur, seperti namanya, pembuatan proyek berkaitan dengan pembuatan pekerjaan satu kali. Proyek dicirikan oleh sejumlah fitur. Proyek biasanya merupakan objek besar yang berarti bahwa begitu dibangun, mereka tidak dapat dipindahkan. Nilai ditambahkan terus-menerus saat proyek sedang dikerjakan, sepanjang waktu sampai selesai. Seluruh fungsi operasional bisnis dibawa untuk menanggung pada proyek. Job manufaktur. Pembuatan pekerjaan seperti proyek yang melibatkan pembuatan satu kali, tetapi pekerjaan cenderung pada skala yang jauh lebih kecil. Contoh produk yang biasanya dilihat sebagai pekerjaan daripada job manufaktur meliputi pekerjaan teknik yang lebih kecil, misalnya prototipe satu kali, karya seni membuat patung atau lukisan, dan perbaikan mobil. Batch manufaktur. Pembuatan batch sangat banyak digunakan dalam industri manufaktur karena fleksibilitasnya. Beberapa jenis produk dapat dibuat dalam jumlah banyak daripada secara terpisah atau secara individual. Produk yang dibuat dengan metode ini antara lain cat dalam batch apapun mulai dari 5 liter hingga 20.000 liter. Obat-obatan di mana batch mencapai jutaan individu pil. Produk seperti inhaler dan vial dibuat dalam batch hingga 200.000 unit. Mur, baut, dan produk teknik lainnya. Flow and line manufaktur. Pembuatan aliran menyeimbangkan tahapan produksi. Produk yang dibuat dengan proses line manufaktur melangkah lebih jauh dari proses flow manufaktur. Ketika sebuah pabrik diarahkan untuk menjalankan volume yang lebih tinggi daripada kebanyakan batch melalui rentang proses line manufaktur, tahapan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga membuat perjalanan stok melalui proses sederhana. Dengan demikian, line manufaktur dapat didedikasikan untuk membuat produk standar dalam volume tinggi. Continuous manufaktur. Continuous manufaktur adalah perpanjangan dari line manufaktur. Seperti namanya, proses yang berkelanjutan adalah salah satu yang tidak pernah berhenti. Continuous manufaktur sering berjalan terus-menerus selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tanpa dimatikan. Contohnya, energi, misalnya pembangkit listrik,
petrokimia, misalnya kilang minyak yang memproduksi bensin solar, dan lain-lain. Baja, di mana besi diproduksi dengan peleburan biji besi dan diubah menjadi baja dalam proses produksi yang sama. Dan gas. Yang kelima, distribusi. Proses pendistribusian adalah proses keluarnya stok dari titik pembuatan sampai pada titik konsumsi. Sistem yang sesuai akan memastikan bahwa produk benar-benar sampai pada titik konsumsi. Saya mendapatkan referensi dari e-book dan beberapa link. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.